Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barul Anwar. Kali ini saya akan menjelaskan kecerdasan buatan dan logika Fuji dengan rangkuman materi 1-15. Di slide pertama ada definisi kecerdasan buatan. Menurut H.A. Simon tahun 1987, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pemandangan manusia adalah cerdas. Menurut Encyclopedia Britannica, kecerdasan buatan atau AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilang dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Menurut Rich tahun 1991, kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer mengejarkan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Dan menurut Superman tahun 1991, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan sub-bidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat software hardware yang sepenuhnya bisa menerima beberapa fungsi otak manusia. Nah, sudut pandang kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas, seperti mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh manusia. Sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Itu menurut Rich and Knight tahun 1991. Sudut pandang penelitian ini, kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer itu dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Nah, pada gambar berikut penerapan konsep kecerdasan buatan di komputer. Pada komponen kecerdasan komputer atau AI, di sini ada gambar, di sebelah kiri itu ada input, masalah, pertanyaan dan lain-lain. Itu termasuk input basis pengetahuan. Nah, basis motor inferensi itu ada output, jawaban, solusi dan lain-lain. Komponen AI itu adalah untuk membangun aplikasi kecerdasan buatan. Ada dua bagian utama yang sering atau yang sangat dibutuhkan, yaitu basis pengetahuan knowledge base atau berisi fakta-fakta teori, pemikiran dan hubungan antara satu dengan lainnya. Kedua, motor inferensi atau inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Nah, mengerti permasalahan dalam AI dan bagaimana metode pemecahan masalah serta definisi dan jenis pencarian. Nah, di sistem yang menggunakan kecerdasan buatan akan memberikan output berupa solusi dari suatu masalah berdasarkan kumpulan pengetahuan yang ada. Sistem harus dilengkapi dengan sekumpulan pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Sistem harus memiliki motor inferensi agar mampu mengambil kesimpulan berdasarkan fakta atau pengetahuan. Nah, output yang diberikan itu berupa solusi dari masalah sebagai hasil dari inferensi. Nah, pencarian heuristik. Pencarian heuristik itu pencarian buta tidak selalu dapat diterapkan dengan baik karena hal ini disebabkan waktu aksesnya yang cukup lama dan besarnya memori yang diperlukan. Begitu juga kelemahan ini dapat diatasi jika ada informasi tambahan dan domain yang bersangkutan. Sebagai contoh, ada misalkan kasus 8 puzzle. Ada 4 operator yang dapat digunakan untuk menggerakkan dari suatu keadaan ke keadaan yang baru. 1. Ubin kosong digeser ke kiri, dan ubin kedua kosong digeser ke kanan. Yang ketiga, ubin kosong digeser ke atas. Yang keempat, ubin kosong digeser ke bawah. Contohnya sebagai berikut ada pada gambar di sebelah kanan. Langkah membangun sistem AI ini pengumpulan pengetahuan dari berbagai sumber, otak atau pengetahuan pakar, bisa buku, artikel dan lain. Diorganisasikan atau diskemakan, bisa dimodifikasikan sebagai berikut: skema deklaratif dan skema prosedural. Skema deklaratif cocok untuk menggambarkan fakta-fakta asersi yang termasuk skema representasi pengetahuan deklaratif. 1. Logika, 2. Jaringan semantik, 3. frame, 4. script. Skema prosedural itu adalah cocok untuk menyatakan aksi dan prosedurnya. Yang termasuk dalam skema representasi pengetahuan prosedural adalah 1. Prosedur
dan subroutine. Dan kedua, kaidah produksi. Nah, pada representasi pengetahuan ini terdiri dari struktur data dan prosedur untuk penafsiran. Hal yang berhubungan dengan representasi di pengetahuan adalah objek pengetahuan itu sendiri. Kedua, event kejadian-kejadian dalam dunia nyata. Keempat, performa. Itu sebagai bagaimana melakukan suatu tugas tertentu, itu bisa disebut performa. Selanjutnya, meta knowledge, pengetahuan tentang pengetahuan yang direpresentasikan. Nah, klasifikasi representasi pengetahuan ini: representasi logika menggunakan logika formal, representasi prosedur menggambarkan prosedur sebagai komponen instruksi untuk memecahkan masalah, digunakan dalam pemrograman if then. Representasi network menggambarkan pengetahuan sebagai graph entry. Nah, representasi terstruktur memperluas konsep representasi network yang membuat node-nodenya menjadi struktur data yang kompleks. Contohnya itu seperti script, frame, dan objek. Nah, rules ini ada aturannya ya. Aturan merupakan pengetahuan prosedural menghubungkan informasi yang diberikan dengan tindakan atau action. Struktur rule itu secara logika menghubungkan satu atau lebih antecedents atau premises yang berarti berada pada bagian if dengan satu atau lebih konsekuensi atau konklusi atau kesimpulan pada bagian then. Ternyata if hari hujan and saya tidak bawa pulang, then itu saya kehujanan. Nah, sebuah rule dapat memiliki multiple premis yang bergabung dengan menggunakan operasi logika and atau or. Pada bagian konklusi dapat berupa kalimat tunggal atau hubungan atau gabungan dengan menggunakan operasi logika atau and, dan dapat pula memiliki kalimat else atau if, then, and else. Nah, jenis-jenis rules ini relationship atau hubungan. If sebagai baterai sudah soak dan mobil tidak bisa di starter, rekomendasinya if mobil tidak bisa di starter nih, and sistem bahan bakar oke, dan itu periksa bagian elektrikal. Nah, itu sebuah strategi if mobil tidak bisa di starter, dan pertama periksa sistem bahan bakar, lalu periksa sistem elektrikal. Nah, kalau heuristiknya itu bisa disebut if-nya mobil tidak bisa di starter, N-nya mobilnya adalah Ford tahun 1957, dan itu periksa floatnya. Jadi itu sebagai jenis-jenis rules. Nah, di selanjutnya representasi pengetahuan dengan aturan produksi berupa aplikasi aturan rule yang berupa if then atau antecedent, bagian yang mengekspresikan situasi atau premis pernyataan berawalan if. Konsekuennya, bagian yang menyatakan suatu tindakan tertentu atau konklusi yang diterapkan jika suatu situasi atau premis bernilai benar atau pernyataannya berawalan then. Konsekuensi atau konklusi yang dinyatakan pada bagian then baru dinyatakan benar jika bagian if pada sistem tersebut juga benar atau sesuai dengan aturan tertentu. Nah, digunakan pada sistem pakar juga. Bentuk aturannya itu if, premis, dan kesimpulannya jika pendapat tinggi maka pajak yang harus dibayar juga tinggi. Kesimpulan if sebagai premis, pajak yang harus dibayar tinggi jika pendapatan tinggi. Nah, inclusion of else, if-nya pendapatan tinggi or pengeluaran tinggi, dan-nya itu pajak yang harus dibayar tinggi. Nah, else pajak yang harus dibayar rendah. Mekanisme inferensi untuk menyelesaikan suatu masalah atau persoalan, maka harus tahu domain dari persoalannya dan nilai-nilai yang mungkin digunakan sebagai sebuah solusi. Tidak harus sebuah state atau keadaan yang, karena memang biasanya belum merupakan sebuah state atau keadaan kondisi yang konkret. Nah, umumnya untuk menarik kesimpulan atau untuk mencapai goal, berangkat dari fakta menuju ke goal. Sebagai contohnya ini forward scanning, sering disebut juga data driven. Berangkat dari fakta atau data yang diketahui, diberi fakta apa yang dapat disimpulkan. Suatu set fakta yang diketahui diberikan atau dimasukkan ke dalam working memory. Munculnya ketidakpastian dikarenakan banyak masalah tidak dapat dimodelkan secara lengkap dan konsisten. Misalnya, suatu penalaran di mana adanya penambahan fakta baru mengakibatkan ketidakkonsistenan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya ketidakpastian. 2. Adanya perubahan pada pengetahuan. 3. Adanya penambahan fakta baru dapat mengubah konklusi yang sudah dibentuk.
Contoh, premis 1 aljabar adalah pelajaran yang sulit. Contoh premis kedua, geometri adalah pelajaran yang sulit. Contoh premis 3, kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Contoh konklusi, matematika adalah pelajaran yang sulit. Jadi konklusi itu menerapkan merangkum semua premis-premis yang pada kecerdasan buatan. Konsep dasar sistem pakar ini, kepakaran ditransfer dari seorang pakar ke komputer. Pengetahuan ini disimpan dan user dapat meminta saran spesifik yang dibutuhkannya. Komputer dapat mencari, mengelola, dan menampilkan kesimpulan yang spesifik. Mempunyai kemampuan menjelaskan. Nah, bagian utama sistem pakar ini di lingkungan pengembangan. Pertama, digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan pakar untuk memperoleh pengetahuan pakar. Nah, komponen sistem pakar itu antarmuka pengguna. Mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Basis pengetahuan itu terdiri dari fakta dan aturan. Akuisisi pengetahuan, pemindahan pengetahuan dari sumber ke program komputer. Motor inferensi, penalaran untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah sebuah komponen sistem pakar ya. Selanjutnya ada workplace atau blackboard, merupakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung termasuk keputusan sementara ada 3 keputusan yang dapat direkam, itu rencana, agenda, dan solusi. Nah, fasilitas penjelasan itu memberikan penjelasan tentang perilaku sistem pakar. Nah, perbaikan pengetahuan ini peningkatan kinerja dan update pengetahuan. Nah, sistem inferensi fusi itu ada 3 metode. Pertama ada metode Tsukamoto, kedua ada metode Mamdani, ketiga ada metode Sugeno. Nah, untuk metode Tsukamoto adalah setiap konsekuen pada aturan berbentuk if atau then direpresentasikan dengan suatu himpunan fuji dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasil, output tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan a predikat atau phrase strength. Nah, kedua itu ada metode Mamdani. Metode ini disebut juga metode Max-Min untuk mendapatkan output melalui 4 tahapan. Dan ketiga adalah metode Sugeno. Metode Sugeno secara umum menyerupai metode Mamdani itu loh, akan tetapi output atau konsekuen berupa konstanta atau permasalahan linear. Nah, metode Mamdani itu kan tadi ada 4 tahapan. Tahapan pertama itu ada pembentukan himpunan fuji. Kedua itu aplikasi fungsi implikasi atau aturan. Mamdani menggunakan fungsi implikasi min. Selanjutnya ada komposisi aturan. Mamdani dapat menggunakan 3 komposisi aturan, yaitu max additive or penegasan defuji. Hasil ini dari himpunan komposisi perlu diterjemahkan menjadi nilai skrip sebagai hasil akhir. Nah, terima kasih telah mendengarkan materi saya yang saya rangkum dari 1 sampai 15. Sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.